Pemirsa, kasus ruda paksa santriwati di Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat dengan terdakwa Heri Wirawan telah memasuki proses persidangan di mana belasan anak menjadi korban, di mana 8 diantaranya telah melahirkan. Para korban saat ini mendapatkan pendampingan dan trauma healing agar kondisi psikologis korban bisa kembali pulih. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Garut, Jawa Barat saat ini mendampingi para korban yang berasal dari Garut. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat ada 11 orang yang menjadi korban ruda paksa predator anak Heri Wirawan. Sementara dari keseluruhan korban, 8 diantaranya sudah melahirkan, di mana 7 diantaranya yang telah melahirkan berasal dari Garut. P2TP2A Kabupaten Garut terus melakukan pendampingan. Selain pemulihan secara psikologis, mereka juga diberikan trauma healing agar kondisi korban bisa pulih. Anak-anak yang menjadi korban selama ini ternyata mengurus diri secara mandiri di rumah yang disediakan pelaku. Para korban diberi tugas oleh pelaku mulai dari membersihkan rumah hingga memasak. Jadi mereka sekarang sudah ada yang mulai sekolah karena mereka ingin sekolah. Rata-rata umur 16 ya, 1 SMA, 2 SMA ini sudah sekolah. Itu pun kami titipkan atas nama P2 dan pemerintah. Nah, seperti itu. Dan yang baru lahir mungkin tidak untuk belajar dulu, tapi kami untuk kejar paket seperti itu. Kasus kekerasan seksual pada anak ini dilakukan predator Heri Wirawan sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2021. Heri Wirawan berkedok guru dengan membuka pondok pesantren, namun hanya pelaku yang berada di dalam sekolah. Saat ini kasusnya telah memasuki proses persidangan. Sidang predator seksual ini akan kembali digelar 21 Desember 2021. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Terkait dengan munculnya kasus ruda paksa belasan santriwati, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta Kementerian Agama Jawa Barat untuk membenahi sistem regulasi pendidikan pesantren. MUI Jawa Barat menilai upaya pembenahan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren perlu dilakukan segera. Ini mestinya pemerintah terkait, mungkin Kementerian Agama ya, ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan gitu, termasuk pengawasan gitu ya. Jadi kalau memang belum memiliki sistem yang baik, yang baku, ya saatnya lah sekarang ini dibuatkan ya satu sistem yang baik gitu ya, yang menyeluruh, yang dengan sistem itu tidak memungkinkan terjadinya tindakan asusila seperti yang dilakukan oleh si Ustadz ini gitu. Di tengah banyaknya kasus kekerasan seksual, DPR masih alot melahirkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Badan Legislasi DPR baru menyepakati draft RUU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR. Ada 7 fraksi yang menyatakan setuju, 1 fraksi meminta menunda dan 1 fraksi menolak. Keputusan itu disampaikan dalam rapat pleno Balik DPR terkait dengan pengesahan RUU TPKS pekan lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Balik DPR Supratman Andi Adgas. Adapun fraksi yang menyatakan setuju adalah PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, P3, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Sementara fraksi yang menunda adalah Golkar dan 1 fraksi lain menyatakan menolak, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengapresiasi keputusan Badan Legislasi DPR yang telah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi inisiatif DPR. KSP Muldoko telah menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas kementerian, lembaga percepatan RUU TPKS. Hal itu dilakukan agar pembahasan RUU tersebut di DPR berlangsung efektif dan dapat segera diundangkan. Gugus tugas ini beranggotakan KSP, Kemenkumham, Kementerian PPA, Kejaksaan Agung, dan Polri. PKS menolak draft RUU TPKS. Menurut PKS, RUU itu dapat melegalkan perzinahan karena mengandung seksual consent.
PKS menyatakan bahwa RUU itu jika berdiri sendiri tanpa ada aturan hukum Indonesia yang melarang perjinahan, yakni perluasan pasal 28 KUHP dan larangan LGBT, yaitu perluasan pasal 29 dalam kurung 2 KUHP. Al-Muzamil Yusuf mengatakan hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, PKS menolak draft RUU TPKS sebelum adanya pasal yang mengatur larangan perjinahan. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Mudijat, mengingatkan bahwa perjalanan panjang RUU penghapusan kekerasan seksual yang digagas sejak 2012 hendaknya menjadi concern dan komitmen dari semua pihak, terutama para legislator, untuk segera membahas dan menyetujuinya menjadi undang-undang. Menurutnya, perjuangan menghadirkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS, harus menjadi sebuah gerakan bersama agar negara mampu melindungi korban kekerasan seksual yang jumlahnya semakin meningkat. Banyak pihak pemirsa mendesak agar pemerintah dan DPR segera melakukan pengesahan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Pasalnya berbagai kasus kekerasan seksual yang kian menjamur beberapa waktu terakhir menunjukkan Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Kini kita akan membahas lebih jauh dengan Ibu Diah Pitaloka, anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Ibu Diah. Selamat sore. Baik, Ibu Diah, ini kasus demi kasus terjadi yang terbaru di Bandung, Jawa Barat, ya, dilakukan oleh oknum guru terhadap santriwati. Ada belasan menjadi korban karena salah satu di antaranya adalah lemahnya perlindungan hukum. Bagaimana DPR melihatnya? Lemahnya perlindungan hukum kalau kita lihat dalam kerangka penyusunan RUU TPKS, ini yang justru hendak kita perbaiki ya. Jadi judul rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu bobotnya itu nanti lebih ke perbaikan hukum atau melengkapi hukum yang selama ini dinilai masih tumpul dalam mengatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual di masyarakat. Baik. Dan dorongan masyarakat hari ini begitu kuat, Mas, gitu ya. Ini memang langkah maju ya, setidaknya dijadikan sebagai inisiatif dari DPR. Tapi kapan undang-undang ini bisa disahkan? Begitu alot dan lamanya masyarakat menunggu. Saya rasa segera ya. Jadi habis ini kan kita membahas bersama dengan pemerintah, juga ada masukan ahli, juga ada masukan masyarakat. Dan kalau melihat animo hari ini, mengingat dorongan masyarakat hari ini juga dari fraksi-fraksi gitu ya, sebetulnya sudah mengerucut, sudah setengah jalan kepada pengesahannya gitu ketika penyusunan draftnya selesai. Jadi saya berharap RUU TPKS ini tentu bisa menjadi salah satu instrumen hukum dalam menegakkan keadilan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang hari ini dalam instrumen hukum itu dinilai masih lemah dalam membangun satu tindakan hukum atas para pelaku. Baik, sambil menunggu disahkannya Undang-Undang TPKS tersebut, kita tahu bahwa yang digunakan adalah KUHP. Menurut Anda, bisakah sebetulnya undang-undang yang ada sambil menunggu pengesahan yang sekarang akan dibahas nanti oleh DPR dan pemerintah bisa dimaksimalkan untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual? Saya rasa bisa dengan adanya bantuan atau penguatan misalnya dari alat penegak hukum. Lalu juga hukum yang lebih mengedepankan ini ya, mengedepankan korban ya. Lalu juga ada pendampingan dari pemerintah misalnya atau dari seluruh elemen masyarakat misalnya terhadap korban. Lalu juga misalnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual ini kan tidak mudah mencari barang bukti atau saksi gitu ya, atau korban juga dalam memberi pengakuan itu pengaruhnya tekanan sosial sangat tinggi. Ya. Jadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual kita berharap di momentum ini hal tersebut mulai disadari sebagai titik yang terkadang lemah dalam eksekusi hukumnya. Nah ini tentu akan sangat penting dalam eksekusi kasus-kasus kekerasan seksual, bantuan hukum itu akan sangat penting bagi korban. Apa yang istimewa dari Undang-Undang TPKS? Baik, Ibu Diah, apa yang istimewa sebetulnya dari Undang-Undang TPKS tersebut
dan berkaitan dengan bisa menjadi jawaban atas maraknya kekerasan seksual hari ini? Jadi pertama ada perlindungan saksi dan bisa menghadirkan lebih dari satu saksi. Saksi itu juga bisa tanpa persetujuan, bisa dengan persetujuan korban untuk menjadi saksi. Jadi memperkuat elemen saksi untuk membantu korban dalam dalam memproses hukuman ya, dalam memproses dalam peradilan gitu ya, dalam membantunya di dalam proses peradilan. Lalu yang kedua, bukti-bukti itu juga sebelumnya ini kan bukti sangat misalnya harus visum gitu ya. Betul. Sifatnya sangat harus terbukti gitu ya. Nah, sedangkan sebagian besar kasus-kasus kekerasan seksual itu sulit dicarikan barang buktinya gitu. Jadi bisa jadi penguatan itu dilakukan dengan saksi gitu loh. Saksi itu bisa menjadi saksi yang kemudian atau bisa jadi dengan bukti elektronik itu juga bisa diamini sebagai bukti di pengadilan gitu. Dan ini tentu akan sangat membantu korban dalam melakukan pembuktian gitu terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini kesulitan sekali dalam mendapatkan barang bukti. Baik. Mungkin begitu, Pak. Ya, kita nanti akan lebih jauh membahas tentang isi, tapi kenapa sebegitu lama Undang-Undang TPKS ini harus dilahirkan? Kalau komitmen anggota Dewan kan pasti setuju ya, Indonesia harus bebas dari kekerasan seksual. Tapi kenapa sejak tahun 2012 ini masih sebatas keputusan balik nih sampai hari ini? Ya, tentu ada berbagai paradigma dalam melihat draft ya. Draftnya sendiri berubah beberapa kali. Ada penyesuaian, ada kesepakatan karena memang draft awalnya itu penghapusan kekerasan seksual. Iya. Mungkin panjang ya kalau kita bicara transisi draftnya ya, tapi ya dinamika di dalam DPR, dialektikanya itu kemudian melahirkan draft-draft baru yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak fraksi gitu, tanpa mengurangi makna dan kekuatan hukum yang akan dibangun bersama draft ini gitu. Baik, ini kalau sikap dari PDI Perjuangan menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh fraksi PKS, salah satu fraksi yang menolak ya, bicara tentang adanya perluasan aturan tentang larangan perzinahan, bagaimana Ibu? Ya, kita menyadari perzinahan itu sudah ada jauh sebelum undang-undang ini dibahas ya. Jadi itu persoalan sebetulnya sudah persoalan panjang. Dan kita melihat persoalan perzinahan itu tidak berbeda secara materi hukum dengan kekerasan seksual. Itu dua subjek yang berbeda gitu ya. Nah, ketika pasal perzinahan itu, dan satu lagi adalah kita melihatnya bahwa ini tidak mengamini perzinahan karena kita juga undang-undang ini kan tidak berdiri sendiri. Kita punya undang-undang perkawinan yang secara normatif, secara legal, negara tidak mengamini hubungan di luar hubungan perkawinan gitu. Jadi tidak ada istilah melegalkan perzinahan dengan lahirnya undang-undang ini, karena dan undang-undang ini bukan satu-satunya undang-undang gitu yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan. Itu juga sudah ada undang-undang perkawinan yang dikeluarkan oleh yang ada di negara kita, masih berlaku, dan itu tidak melegalkan hubungan di luar lembaga perkawinan gitu. Jadi tidak otomatis undang-undang ini kemudian mengamini perzinahan, kan ini ada interseksual, ada undang-undang lain juga yang melingkupi hubungan itu gitu, Mas. Baik, dan di tengah respon baik masyarakat berkaitan dengan komitmen dan keputusan Badan Legislasi, sebetulnya paling lambat kapan undang-undang ini bisa disahkan? Tapi nanti Bu Diah dijawabnya, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan berlanjut, tetaplah di MNC News Now.